Nabi lebih mengenal Allah dibanding orang lain. Dahulukan zikir kepada Allah yang disunnahkan Rasulullah, yang dibiasakan Nabi baca, yang disebut dengan zikir pagi petang. Kita baca di pagi hari, sampai banyak orang tidak tahu. Kenapa? Karena yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah dikerjakan. Sehingga kadang-kadang pada saat orang mengerjakan sunnah yang sebenarnya dianggap suatu yang ajib, aneh, suatu yang tak masuk akal. Oh, ini dari mana itu zikirnya? Akhirnya Tuhan yang kesana kembali, padahal dia sendiri yang bodoh, tidak paham, karena tidak tahu, tidak pernah diajarkan. Pagi hari baca wirid ini, baca amalan ini. Loh, sudah baca zikir Rasulullah tidak? Pagi hari baca sholawat ini, sholawat ini, sholawat ini, sholawat ini. Loh, baca sholawat Nabi dulu yang dianjurkan Rasulullah. Itu lebih utama dibanding ente baca sholawat yang lain. Memang wali fulan, habib fulan, kiai fulan, syekh fulan lebih mengenal Allah dibanding Rasulullah, memang mungkin. Halo? Jelas? Jadi para jemaah yang berkata Allah SWT, sholawat yang sudah dianjurkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sholawat Ibrahim yang kita baca. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara memberi salam kepadamu, tapi kami belum tahu bagaimana cara bersolawat kepadamu. Akhirnya Nabi ajarkan. Artinya dari lisan Rasulullah. Sesuatu yang dari lisan Nabi itu lebih cukup daripada orang-orang lain. Maka pada jemaah yang berkata Allah SWT, seorang muslim itu senantiasa berzikir kepada Allah, dan itu menunjukkan cintanya kepada Allah SWT. Zikir itu amalan yang harus seorang muslim itu kerjakan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, zikir itu bagi orang beriman bagaikan air untuk ikan. Kalau ikan keluar dari air mati, itu orang beriman. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kata muridnya Ibnu Qayyim, saya memperhatikan Syekhul Islam itu sampai pertengahan hari. Beliau zikir terus dari habis subuh, terus zikir. Kata Imam Ibnu Taimiyah kepada muridnya, inilah makananku. Ya, gizinya itu dari pagi hari terus zikir itu. Kalau aku tidak lakukan, ya, tubuhnya itu merasa kayak makanan tidak ada garam gitu, hambar, tidak ada nikmat. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang berzikir sama orang yang tidak berzikir bagaikan orang hidup dan orang mati. Maka antum kalau tidak berzikir, dia akan orang mati. Kita dalam sehari berapa kali istighfar, berapa kali sholawat kepada Nabi SAW, berapa kali tasbih, berapa kali tahmid dan lain sebagainya. Maka itu tanda cinta antum kepada Allah adalah mencintai firman-Nya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri", siapa yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian cinta kepada Allah adalah menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan antara antum dan maksiat itu ada tabir yang tidak boleh dibongkar. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, cinta kepada Allah adalah mentaati perintahnya Allah Jalla Jalla, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa bertunda-tunda, tanpa bertanya-tanya. Antum ini dikasih tahu hikmah, kenapa kita mengerjakan ibadah seperti ini? Tidak usah nanya. Ada hikmah maupun tidak ada, perintah Allah harus dilakukan. Kenapa? Karena bisa jadi hikmah di balik ibadah itu ada dijelaskan, kadang-kadang tidak dijelaskan. Maka kalau kita sebagai orang beriman, jangan ada pilihan-pilihan lain. Ya, idza qada Allah wa rasuluhu amran, dalam surat Al-Ahzab, apabila Allah memutuskan sebuah perkara dan Rasulnya, idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim, tidak boleh ada pilihan lain. Saya kerjakan atau tidak? Yang didahulukan yang mana? Istisyarah, musyawarah, atau istikharah? Yang mana yang didahulukan? Kata ulama, ada kaidah, talabul istihda'i min al-khaliq muqaddamun ala talabul istihda'i min al-makhluq. Meminta petunjuk kepada sang khaliq didahulukan daripada meminta petunjuk kepada si makhluk. Meminta petunjuk kepada sang khaliq Jalla Jalaluhu didahulukan daripada meminta pendapat, petunjuk, dan musyawarah kepada makhluk. Maka yang didahulukan adalah istikharah, kemudian kita berikutnya adalah istisyarah, musyawarah kepada orang lain. Inilah bagaimana kita mencintai Allah. Sekarang bagaimana kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cinta kepada Allah sama disertakan dengan mencintai Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya ya, apabila kalian mencintai Allah, cintailah aku, kata Nabi SAW. Kalau kalian mencintai Allah, cintai Rasulullah, karena Rasulullah utusan dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah SAW itu adalah berpegang teguh kepada sunnahnya, melaksanakan dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, mengikuti akhlak Rasulullah, bagaimana tawadhu'nya Rasulullah, zuhudnya Rasulullah, tutur kata baiknya Rasulullah, sifat malunya Rasulullah, sifat jujurnya Rasulullah SAW. Kita sebagai orang beriman, kita wajib meneladani, mentaati, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah itu adalah membela beliau, membela sunnahnya. Kalau ada satu orang di depan kita memperolok-olokkan sunnah Nabi, kita bela. Sampai kadang-kadang yang perolok-olokan itu bukan orang biasa, tapi malah musibahnya pejabatnya sendiri gitu loh. Karena dia jahil, bodoh, tak paham. Jadi memperolok-olokkan sunnah Nabi SAW. Yang dulu sempat ada menteri yang memperolok-olokkan jenggot, celana cingkrang sama cadar dalam. Loh, dia tidak mau berbuat baik, jangan menghalangi orang lain berbuat baik. Yang dulu celana cingkrang tidak disukai, tapi rok cingkrang disukai. Halo? Yang giliran celana cingkrang itu kan sunnah. Laki-laki tidak boleh isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu khusus laki-laki. Ya. Dan itu kalau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu karena sombong, sepakat ulama 4 mazhab itu dosa besar. Menkawai itu. Tapi kalau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, menurut mazhab Syafi'i itu kalau tidak ada sombong minimal makruh kata mereka. Tapi dia nggak pernah ngaji, nggak pernah paham, nggak pernah belajar sama ulama. Karena itu sebuah jabatan politik yang itulah merusak agama, bukan menolong agama, bukan membantu agama. Sehingga apa? Celana cingkrang dia nggak suka, tapi rok cingkrang demen dia suka banget. Senang dia rok cingkrang. Kenapa? Ya karena rusak akidahnya, pemahamannya. Sunnah Nabi sekarang dianggap suatu yang aneh. Kita berjenggot karena ikut Nabi, kita tidak isbal karena ikut Rasulullah. Dulu para sahabat mengerjakan sunnah karena sunnah, cinta kepada Rasulullah, tanpa memandang sunnah muakkad, ghairu muakkad, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan apa-apa. Dulu para sahabat mengerjakan sunnah karena sunnah, cinta kepada Nabi. Kalau sekarang kita meninggalkan sunnah, ya cuma sunnah, nggak wajib juga loh. Kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Justru orang beriman yang semangat ibadah tidak mengatakan demikian. Orang beribadah mengatakan sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan kita yang rugi. Karena sunnah bisa menutupi kekurangan fardu kita di hari kiamat. Dalam sunnah At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, salat kita kalau kita punya salat sunnah banyak dan punya kekurangan salat fardu, salat sunnah di hari kiamat menutupi kekurangan salat fardu. Dan Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan dikiaskan dengan puasa sunnah. Kalau antum punya banyak puasa sunnah akan menutupi kekurangan puasa fardu di hari kiamat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, mencintai Rasulullah adalah mencintai keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Adalah keturunan dari Abdul Muttalib dan mereka Banu Hashim, istri-istri Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi. Dan mencintai Rasulullah adalah mencintai sahabatnya. Mencintai keluarga Nabi bukan yang pamer-pamer nasabnya, tapi yang memperlihatkan kemuliaan akhlaknya, yang memperlihatkan mengikuti sunnah Rasulullah. Kami cinta keluarga Nabi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak keluarga Nabi yang Syiah, ada yang berbagai macam mazhab sesat yang lain. Kita mengikuti, mencintai para keluarga Nabi yang lurus dalam ibadah, sholat berjamaah di masjid, bukan sholat di rumah. Kami cinta keluarga Nabi yang mengamalkan sunnah Nabi, yang mengikuti sunnah Nabi, meneladani akhlak Rasulullah, tidak pernah mencintai orang lain. Kami mencintai keluarga Nabi yang tidak main panggung, bayar pedang. Nah itu ajar perang, bukan ajar kemuliaan akhlaknya Rasulullah, memperlihatkan kemuliaan adabnya Rasulullah, itu tidak ada.
Kami mencintai keluarga Nabi yang istiqamah di jalan Allah. Kami mencintai keluarga Nabi yang taat kepada Allah. Kami mencintai keluarga Nabi SAW yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para jemaah kita termasuk hamba yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mencintai Rasulullah dan mencintai siapapun yang dicintai Rasulullah, dan kami mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka tanda cinta Allah kepada hambanya, tanda cinta Rasulullah kepada pengikutnya adalah apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mempermudah untuk dia berbagai macam ibadah dia kerjakan. Antum dicintai Allah, buktinya antum dihadirkan di pagi hari ini. Halo? Halo? Walaupun ada sebagian yang masih meninggal, masih di alam lain, sudah khusyuk tidurnya, ya. Antum dicintai Allah, antum dihadirkan pagi hari ini. Kan banyak manusia lain orang beriman. Kenapa antum yang dihadirkan? Karena Allah masih mencintai antum. Maka jangan berkecil hati bahwa saya banyak dosa, banyak maksiat. Buktinya Allah hadirkan antum ke masjid pagi hari ini. Orang tidur dilihat, antum meninggalkan kesenangan dunia, antum hadir, sholat berjamaah, ikut kajian. Itulah sebuah keberkahan.